Olga bisa on cam sebentar, Setiawan? Sudah on cam Bu, tapi belum muncul video. Mungkin kamu di mana itu sama siapa? Ini Bu, saya lagi di TIK Bu. Oh, sama siapa aja? Ada Apa sih, Dik? Oke, ya ini sudah semua ya, sebentar. Ini nggak nambah lagi nih, hanya 11 aja. Andika mulai baru muncul nih. Oke. Sebentar ya, ini yang ada aja ya. Oke, anak-anak, tadinya saya mau menuliskan untuk bagaimana cara melakukan penulisan paparan ilmiah untuk nanti laporan Anda gitu ya. Tapi ini saya sambil karena bacanya harus lama gitu ya, meriksa UTS-nya gitu ya. Jadi saya agak lama nih. Nah, tapi ternyata ada beberapa yang harus kita review dulu ternyata ya dari proposal-proposal karena ada beberapa yang miss lah gitu ya. Oke. Ini ada 11 orang nih. Punya siapa yang mau direview duluan? Ada Ivan, ada Adrian, ada Aldi, ada Noval, ada Andika, Fani, Olga, Fikri, Bukit. Mau siapa dulu? Ada Setiawan. Ada Aji nih. Mau siapa dulu? Atau dari punya Aldi dulu ya? Sebentar ya, saya share dulu yang punya Aldi. Oke, kelihatan nggak anak-anak sharingnya? terlihat Bu, terlihat. Saya ada di Word ya, punya Aldi nih. Ya, oke. Ya Bu. Kita review satu-satu ya, karena kalau kita bicara nanti penelitian mulai dari judul juga gitu ya. Coba lihat perbandingan Artificial Neural Network (ANN), Hidden Markov Model (HMM), dan Deep Support Vector Machine pada Speech to Text aksara Sunda. Oke, ini dari judul, baru judul ya. Judul yang baik itu adalah 14 kata maksimum. Ini ada berapa banyak? Ada berapa kata? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Dari kita belum ngomong konteks ya. Belum ngomong konten maksudnya. Baru ngomong banyaknya gitu ya. Ini udah kebanyakan gitu loh Aldi. Ya. Terus ada yang mau komen nggak? Coba Olga kasih komen dulu di judulnya Olga. Olga ada? Ada Bu. Nggak, tolong kasih masukan nggak? Di judul nggak? Apa ya Bu? Mungkin boleh lihat lagi si judulnya. Boleh.
Apa coba? Apa ya Bu? Kurang tahu. Mungkin barangkali Anda mau ngasih masukan mungkin di judul? Mungkin dari kan itu 3 metode, mungkin disebutin aja tentang apa ya? Kan karena ini tuh artificial neural network, berarti dia tuh berarti perbandingan 3 metode deep learning gitu pada speech to text aksara Sunda, mungkin kayak gitu Bu. Oke. Oke, yang lain ada yang mau ngasih masukan? Oke ya, ini Aldi di sebenarnya gini, kalau melakukan perbandingan itu kan harus apple to apple ya Di ya. Jadi artinya pada saat kita mau melakukan perbandingan itu kita harus tahu persis apa yang kita bandingkan. Ya, nah pertanyaan saya di sini Aldi pakai ANN. ANN itu luas loh ya metodenya nanti di dalamnya. Kemudian ada HMM, ada DSFM. Apakah ini ketiga, kamu berat banget ini sebetulnya. Ada 3 metode yang kamu coba gali gitu ya. Kemudian kamu bandingkan pertanyaannya apakah ANN, HMM, dan DSVM ini adalah sesuatu yang comparable, yang bisa dikomparasikan, yang bisa kita bandingkan gitu. Apple to apple nggak perbandingannya gitu. Itu pertanyaan yang pertama gitu. Gimana Aldi? Aldinya ada kan di sini? Ada Bu. Ada. Ya Di, gimana Di menurut kamu Di? Comparable nggak yang kamu bandingkan apanya gitu loh Di? Kenapa kamu harus melakukan perbandingan? Itu ya yang pertama. Iya. Ini kalau misalnya kita menggali satu aja yang HMM aja gitu ya. Iya. Dalam banget gitu loh. Kebanyakan anak-anak mengimplementasikan HMM itu sebetulnya tidak mengupas HMM-nya. Tapi hanya misalnya menggunakan HMM yang ada di MATLAB gitu. Ya, lalu dipakai gitu. Tapi nggak mengupas HMM. Kalau mau melakukan perbandingan, Aldi itu harus ngupas abis. HMM itu kayak apa di dalamnya, ya. Filosofi dari hidden Markov model itu seperti apa, rumusnya gimana, tujuannya gimana, kelebihan, kekurangan, parameter-parameternya apa. Itu ini berat banget gitu loh Aldi. Ada 3 metode gitu ya. Kenapa tidak mengimplementasikan satu aja gitu ya, atau 2 kalau memang itu saling keterkaitan gitu. Saya kurang setuju misalnya ini bukan apa-apa ya, ini kasihan banget gitu kamunya nanti kalau harus mengerjakan 3 buah metode yang dalam banget sebetulnya itu, apalagi melakukan perbandingan itu kamu harus dalam banget dan harus yakin yang kamu bandingkan itu apa, dan yang kamu bandingkan itu harus setara gitu. Harus apple to apple gitu, bisa dibandingkan. Aldi membandingkan itu dengan Bapak, nggak bisa, dia punya peranan yang berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya ada parameter yang memang beririsan, ya itu parameter yang kita gunakan untuk membandingkan sesuai gitu ya. Tapi ini nggak jelas gitu, coba kita lihat ke bawah ya. Ini saran aja ya Aldi ya. Iya baik. Oke, nah ini ke bawah ya. Nah ini gini, pada saat kita membuat latar belakang, itu di latar belakang itu memuat research problem, ya, memuat alasan kenapa kita harus melakukan penelitian ini. Jadi harus ada research problemnya di sini, ya. Nah, ini kalau kita bicara research problem, pastinya ada rujukan. Kalau saya lihat ini saya belum baca dalamnya ya. Tapi sekilas coba lihat. Nah, baru cuma sampai sini ya pendahuluannya. Saya tidak melihat satupun ada rujukan Aldi. Ini ada rujukan sama sekali nih, lihat. Ya kan? Betul nggak Olga? Iya Bu, betul. Ya, nggak ada rujukan sama sekali di sini. Ya Aldi ya. Nah,
Ini teh sepele, tidak sepele, justru penelitian kita itu bobotnya tuh ada di latar belakang gitu. Karena kalau latar belakangnya udah salah, kesananya kamu bingung gitu. Ya. Nah, ini kalau saya baca di latar belakang, saya tidak melihat kamu mau ngapain gitu loh. Tiba-tiba muncul di sini bagaimana merancang suatu sistem yang dapat mengidentifikasi suara, kemudian mengekstrasi menjadi huruf aksara Sunda. Kenapa harus melakukan itu, Aldi? Yang melatar belakangi Aldi harus membuat sistem yang dapat mengidentifikasi suara, mengekstrasi menjadi huruf aksara Sunda. Itu kenapa gitu harus melakukan itu? Di sini nggak ada. Ya, nggak ada banget tuh, lihat. Ya, di sini cuma cerita aksara Sunda merupakan huruf asli gitu ya. Belakangan ini sudah banyak dibuat sistem untuk pengenalan menurut siapa, kata siapa udah banyak gitu kan? Nggak jelas di sini. Ya, jadi kalau misalnya kamu mengusungkan sebuah pendapat di latar belakang, kalau pendapat itu pendapatnya Aldi nggak boleh. Pendapatnya itu harus pendapat yang memang dilandasi oleh penelitian orang atau berdasarkan landasan teori. Gitu ya. Belakangan sudah banyak dibuat sistem untuk mengenal pertanyaannya adalah ini kata siapa, Aldi, gitu ya. Nah, berdasarkan uraian di atas, makan apa, Aldi? Nggak bisa seperti ini gitu. Ya, jadi di dalam pendahuluan itu, di dalam latar belakang itu, Aldi harus cerita. Nah, kalau judulnya perbandingan, ya di sininya juga ada menceritakan kenapa harus dilakukan perbandingan. Di sini nggak ada. Gitu ya, ini nggak ada sama sekali di sini di latar belakang. Ya, ini hanya bercerita aksara Sunda adalah gitu. Itu mah masuknya di landasan teori, nanti aksara Sunda adalah gini. Sementara kalau bicara di sini kita harus bicara kenapa kamu melakukan ini? Ada masalah apa? Ada opportunity apa sehingga kita mau melakukan penelitian ini? Gitu ya. Jadi ini punya Aldi masih jauh banget gitu. Ya, Aldi ya. Iya, siap. Ya, ini terutama di judul, terus ininya juga landasannya nggak jelas gitu ya. Karena kalau nggak jelas kesananya nggak akan ini gitu, nggak akan dapet. Ya, terus tiba-tiba muncul di sini tingkat keakurasian. Kamu nggak ngomong akurasi di sini sama sekali. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Terus dari 3 classifier, waduh, ngeklasifikasi satu aja itu kamu cuma berapa bulan setengah mati itu. Ya, apalagi kamu harus melakukan 3 buah metode gitu, sakit nanti. Kasihan aja gitu ya. Jadi tolong, ini kamu udah punya pembimbingnya belum, Di? Belum. Belum ya? Coba cari deh pembimbingnya, biar nanti lebih terarah. Apalagi Aldi kan 2016 ya, Di ya, harus segera beres ya, Di ya. Iya. Ya, kalau kata saya sih, coba dilihat lagi sebetulnya apa yang mau diteliti. Terus Aldi harusnya langsung dengan pembimbing Aldi supaya lebih tajam, lebih terarah gitu ya, Di ya. Iya, siap. Oke ya, ini saya nggak lanjut ya, tapi karena dari awalnya udah salah gitu ya. Kita lihat di sini. Ada yang mau di-review lagi nggak? Saya stop sharing dulu. Oke, ada yang mau di-review? Atau satu-satu? Setiawan Aji. Ini saya masih share screen kan ya? Atau enggak? Sudah enggak, Bu? Enggak ya? Sebentar. Kok diselesaikan sebentar ya? Mana tadi?
Oke, saya mau yang lain juga ikut menganalisa supaya nanti biasanya kalau ngelihat kesalahan orang lebih gampang gitu ya daripada kesalahan sendiri. Coba, ini saya di punya Aldi kelihatan ya, mendeteksi penggunaan masker di kamera pengawas publik menggunakan YOLO versi 3. Coba dari judulnya. Ada yang mau kasih masukan mungkin? Belum kepikiran, Bu. Kepikiran Olga? Sama, Bu. Sama. Mungkin bukan mendeteksi ya, deteksi aja mungkin ya, deteksi penggunaan masker di kamera pengawas publik menggunakan YOLO versi 3 gitu ya. Mungkin ya dia. Panggilnya apa? Aji ya? Ji? Iya, Bu. Oke. Nah ini. Sebentar. Ini sebenarnya ini juga terlalu jauh sih ya. Jadi maksudnya cerita tentang apa si COVID-nya terlalu jauh gitu ya. Nah ini, yang ini oke lah ya pertama ya, oke dulu ya. Sini ada pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan yang sulit, memaksa mereka agar. Halo ya, kenapa Di? Kenapa Aji? Enggak, Bu, lanjut aja, Bu. Nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Ini pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan yang sulit, memaksa mereka agar bertindak cepat. Ini maksudnya apa satu kalimat ini? Jadi gini anak-anak ya, penggunaan kalimat di dalam latar belakang itu gunakanlah kalimat yang memang ada esensinya untuk penelitian kita. Pertanyaan saya di sini, ada kalimat misalnya, pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan yang sulit, memaksa mereka agar bertindak cepat. Maksudnya gimana? Itu menurut siapa? Itu kan hanya prakiranya Aji aja ya? Betul? Ada rujukan nggak? Sebenarnya itu bisa nyambung. Sebenarnya bisa nyambung dari yang kalimat atas, Bu. Dari ya, kayak. Tapi kan itu alineanya udah berbeda. Ya kan? Terus nggak ada rujukannya. Dan penting nggak ini? Bertindak cepat itu maksudnya gimana? Bertindak cepat itu maksudnya jadi gimana? Biar bisa dia. Untuk kepentingan apa? Buat apa ini? Hubungkan ke penyelesaian masalah gitu, Bu. Gimana? Aduh, lag. Nggak jelas aja. Jadi biar menghubungkan ke kalau saya kayaknya nggak nyambung gitu. Kalau kita bertindak cepat, kalau itu nyambung dengan penelitian kita, artinya nanti ada pengukuran waktu di penelitian kita. Karena ada kata-kata bertindak cepat, agar bertindak cepat. Berarti kalau misalnya pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan yang sulit, memaksa mereka agar bertindak cepat, artinya nanti di dalam penelitiannya Aji ini harus ada sesuatu yang sifatnya nanti dilakukan oleh pembuat kebijakan dan ada pengukuran untuk waktu. Gitu. Walaupun kita belum ngomong ke bawahnya. Gitu ya. Jadi hati-hati pada saat kita memilih kalimat. Kalau saya sih cenderung ini kalimatnya dibuang. Ya. Sekarang orang-orang ditekankan agar memakai masker di area publik agar mengurangi penyebaran COVID. Ya. Ini juga ya kita tahu gitu. Kita tahu kita harus pakai masker karena ada COVID. Itu sesuatu umum sifatnya yang semua orang tahu. Tapi tetap harus ada ini yang memerintahkan apa? Landasan hukumnya apa gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ini kan sekarang untuk mengurangi penyebaran COVID. Jadi benar-benar kamu tuh harus nyari
sebuah konteks yang ada referensinya gitu. Kita tahu gitu ya, tapi mana rujukannya? Itu harus selalu ada. Nggak bisa kita ngomong kalau kayak gini berarti seolah-olah ini pendapat kita sendiri. Kemudian bertambahnya kasus COVID dan beberapa varian yang muncul di beberapa tempat akan ada pengawasan untuk menggunakan. Nah ini juga datanya mana? Bertambahnya kasus COVID-19 itu kapan? Datanya mana? Gitu ya. Jadi semuanya itu kita harus bicara berdasarkan data, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya yang tadi saya bilang, yang punya Aldi, kenapa nggak ada rujukan sama sekali di pendahuluan, padahal di pendahuluan itu syarat dengan rujukan. Hampir semuanya kita mengambil rujukan. Gitu ya. Nah ini sebentar ya. Bu, Ya. mau motong Bu. Yang paragraf kedua, yang kalimat-kalimat awal yang soal data sekarang orang-orang ditekankan agar pakai masker, itu ada datanya tuh di WHO Weekly kayak berita gitu Bu. Tapi itu kan website Bu, Disebutkan nggak? bisa Disebut. dimasukin. Iya harus disebut. Kalau ada harus disebut, nggak boleh nggak disebut. Ini kan nggak disebut. Website Bu, nggak apa-apa gitu. Ya harusnya jangan website ya. Kalau websitenya website yang bisa dipercaya ya, trusted gitu ya. Harus ada disebutkan ya. Iya Bu, WHO. Oke. Tapi sebenarnya gini Ji, penelitian yang berhubungan dengan COVID-19 itu udah banyak banget. Sebetulnya Aji bisa ngambil dari sana sih kalau menurut saya. Penelitian tentang COVID-19 itu banyak banget. Nah, kan bisa ngambil dari sana. Baik dari sisi pencegahan, baik dari yang tentang virusnya sendiri, tentang bagaimana pengobatan, tentang penyebaran dan sebagainya, itu sebetulnya udah banyak banget Aji. Bisa ngambil salah satu dari situ gitu Ji. Ya. Oke. Nah, kalau saya sih ya Ya, baik. Kalau saya sih cenderungnya yang ke 1, ke 2 itu nggak saya pakai kalimatnya, tapi langsung di kalimat yang ketiga. Pemakaian masker dapat mengurangi penyebaran COVID-19 menurut Martin Sanchez et al. Tahun 2021. Gitu ya. Nah, terus kenapa kita harus melakukan pengawasan terhadap, kan gini, sebetulnya Aji kan ingin melihat bahwa jadi sebenarnya gimana sih? Coba Ji cerita dulu. Ini kan kalau saya ngelihatnya dari judul ya, deteksi penggunaan masker di kamera pengawas publik. Artinya kan kita ingin menangkap orang-orang yang tidak menggunakan masker gitu ya. Ya, gitu Bu. kan? Ya. Terus Ya. berarti kan sebetulnya kita harus bercerita dulu kenapa kita harus menangkap orang-orang yang tidak menggunakan masker tersebut. Nah, tadi bercerita bahwa karena dapat mengurangi penyebaran COVID. Nah, tetapi misalnya banyak orang yang melakukan pelanggaran ya, tidak menggunakan masker gitu kan? Betul nggak? Halo Ji. Iya Bu, banyak yang juga tidak menggunakan masker. Tapi itu harus dilandasi juga. Jadi misalnya gini, kalau saya sih gini ya, 1-2-nya buang dulu ya. Masuk ke ya, jadi yang ini yang alinea ketiga ini menjadi alinea pertama. Tapi kamu cerita dulu misalnya pemakaian masker dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Ini udah betul. Di sini kamu referensinya ada ya, masih baru lagi gitu ya. Nah, jangan langsung masuk ke object detection. Keluarkan dulu masalahnya apa. Tadi kan masalahnya adalah kenapa kamu harus membuat ini, karena tadi banyak pelanggaran yang tidak menggunakan masker. Kata siapa? Dukung dengan data. Cari datanya bahwa ternyata memang banyak orang yang melanggar tidak menggunakan masker gitu ya. Nah, udah situ runut lagi misalnya. Nah, untuk mengatasi atau misalnya untuk
mengurangi harus ada kebijakan, di mana kebijakan. Kalau tadi kamu ngomongnya kan tadi bicaranya kebijakan gitu ya. Kebijakan di mana kebijakan itu memacu untuk orang menggunakan masker. Nah, untuk tahu orang tidak menggunakan masker itu kan untuk mengurangi banyaknya pengawas dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan ada di sini ya. Iya. Bisa dilakukan dengan menggunakan Iya. kamera gitu. Jadi dibuat seperti itu gitu. Tapi semuanya harus ada landasannya gitu ya. Ini sebenarnya punya Aji udah bagus yang di sininya gitu. Cuman ininya terlalu jauh gitu loh, Ji. Ya. Oke. Jadi misal kalau paragraf 2 saya potong, ditaruh di tengah-tengah, Ya, di bawahnya karena memakai masker. Ya, betul. Ya tinggal cari ini ya. Ya, betul. Gitu. Nah, terus nanti Aji runut lagi gini. Nah, untuk mendeteksi masker, baru kan kita masuk ke, jangan terlalu jauh ke computer vision-nya. Tapi langsung aja misalnya bahwa kenapa kamu pakai YOLO gitu loh. Nah, kan ada gini, kalau kita mau mendeteksi muka kena masker itu kan kadang nggak kedeteksi ya. Betul nggak? Gimana Bu? Gimana? Kan kita mau mendeteksi masker atau enggak. Ya, gini. Iya. Pertanyaan saya, yang memakai masker atau enggak? pertanyaan saya kan kamu pakai YOLO. YOLO itu kan you only look once gitu ya. Dari judulnya aja you only look once itu kan berarti kita bicara kecepatan. Ya. Iya. Kan sebetulnya ini real time video. Kenapa? Ini video kan? Iya Bu, lanjut Bu. Ini pakai video kan? Video Iya. pengawas. Pakai pengawas Bu. Putus-putus Eji. Laptopnya lemot dulu. Ini Aji kan cerita nih ya di linea 3 ini. Cerita bahwa ini udah betul sebetulnya. Object detection membantu pekerjaan mengecek pemakaian masker dan sebagainya, pendekatannya ini dan seterusnya dengan misalnya maka harus menggunakan model yang ringan. Ini kan kamu cerita mobile net V2, SVM, ResNet gitu ya. Kayak ini tingkat akurasinya juga tinggi dan seterusnya. Tapi tiba-tiba kamu cerita YOLO 3 gitu loh. Aku juga bingung pas buat itu teh. Soalnya kayak pas lihat di paper-paper internasional, nah kayak gini, kayak dia ceritain dari metode-metode lain gitu kayak. Itu betul. Artinya kita harus mendeteksi. Jadi gini Ji, di review paper kemarin kan sebetulnya dari hasil-hasil pekerjaan itu kita ingin melihat kelemahannya apa gitu. Itu yang menjadi yang menjadi research problem kita gitu loh. Dari related pekerjaan yang ada itu gitu loh. Ya, ini kan misalnya gini, untuk melakukan objek deteksi gitu ya, membantu. Gini, object detection itu jangan akan sangat membantu pekerjaan mengecek pemakaian masker gitu ya, bisa digunakan sebagai tools untuk melakukan pengecekan pemakaian masker gitu kan. Nah, tapi harus dirujuk ya. Di dalam object detection itu ada apa gitu. Kemudian penelitian yang sudah dilakukan seperti apa. Nah, ini menjadi landasan kenapa nanti kamu ngambilnya YOLO. Kenapa harus YOLO? Coba sekarang nanya dulu lah, jangan di tulisannya dulu. Sekarang saya nanya sama Aji, kenapa ngambilnya YOLO? Karena YOLO 3 itu katanya yang di laporan teknologinya itu bagus buat multi detection yang
Sebentar, untuk di penelitiannya IG perlu multi detection nggak? Disebut nggak di situ? perlu. Soalnya itu kamera pengawas. Ya, kamera pengawas itu Iya. perlu multi detection nggak? Iya. Di narasinya Aji disebutkan nggak? Asal disebutkan deh, Bu. Asal udah nggak ada gitu. Mana coba multi detection di pendahuluannya? Ada nggak? Sebentar. Multi detection. Oh, nggak nyambung ke ini ya? Iya. Bukan itu ya. Ya, Bu. Benar. Ya, jadi kamu di sini harus gini. Jadi gini, karena judulnya adalah penggunaan masker, jadi kamu harus cerita dulu kenapa ini harus melakukan pendeteksian masker. Itu dulu satu. Ya. Jadi di pendahuluan yang harus kamu ceritakan itu adalah kenapa kamu harus ceritain kenapa di penelitian kamu itu adalah untuk mendeteksi penggunaan masker. Ada latar belakang apa sehingga kita harus melakukan deteksi penggunaan masker, gitu kan? Yang tadi kamu cerita bahwa ini bisa mengurangi tingkat penyebaran, gitu ya. Penyebaran. Gitu. Nah, kemudian ini tadi penggunaan maskernya udah ya. Deteksinya, kenapa harus dilakukan deteksi? Tadi baru penggunaan masker ya. Penggunaan masker itu bisa mengurangi penyebaran. Kemudian deteksi. Kenapa harus dilakukan deteksi? Tadi karena banyak pelanggaran, misalnya landasi juga. Nah, kemudian untuk pengawasannya, kamu pakai YOLO versi 3. Kenapa harus YOLO? Gitu. Ceritain dulu. Dari perbandingan metode-metode yang ada. Kalau yang pakai ini gini, pakai ini gini, pakai ini gini. Nah, kalau YOLO gini. Tadi kamu udah cerita, ada satu tuh muncul. Karena YOLO itu bisa melakukan multi detection. Memang kalau mendeteksi masker itu harus multi detection. Sambungkan ke situ. Ya gitu, kalau menggunakan masker ini harus pakai itu. Gitu. Ya, dan kemudian itu karena kamu bicara YOLO multi detection. Ada lagi nggak YOLO yang lain gitu? Ya nggak? Atau misalnya kamu ngelihatnya kan karena yang pakai masker itu bergerak nih. Pengawasnya orangnya bergerak gitu ya. Iya. Sehingga kita harus capture-nya cepat kan. Salah satu YOLO itu dibangun namanya juga you only look once gitu ya. Itu sebetulnya untuk pendeteksian yang cepat. Ya enggak? Nah, kenapa pakai YOLO? Karena dia sebetulnya bisa mendeteksi, sekali deteksi itu udah dapet gitu. Udah bisa dapat identifikasinya. Kenapa? Karena misalnya kamu mau tapi disebutkan misalnya bahwa itu nanti lalu lalang kan, bergerak gitu loh, dinamis sekali gitu. Nah, gitu. Itu dijelaskan, berarti nanti Aji sebetulnya ini kuncinya harus lebih banyak lagi baca YOLO-nya. Ya, supaya pada saat di sini di alinea terakhir, sebelum alinea ini ada kamu bercerita dulu tentang YOLO-nya gitu. Aji ya. Nah, Oke, ya. Terus kemudian di rumusan masalah, kamu tiba-tiba berapa besar map YOLO 3 bisa digunakan pada MDD? Dan disebutin di atasnya. Ya nggak? Nggak disebutin di latar belakang ya, Bu ya? Iya, nggak ada yang melatar belakangi. Tiba-tiba kamu cerita. Iya, benar. MDD-nya juga nggak ada. Saya dengar-dengar MDD di atas. Gitu ya. Oke. Oh, jadi kalau dataset perlu Bu, diceritakan juga di latar belakang. Ini apa? Medical dataset itu apa? Jadi itu orang yang memakai masker di area publik, Bu. Jadi foto-foto orang yang memakai masker sama yang tidak. Ya, itu kan dataset. Dataset sana itu nggak disebutkan di situ, Aji. Dataset mah nanti di lingkup aja bahwa kita menggunakan MDD datasetnya. Oh. Ya nggak? Itu dataset kan yang maksudnya? Oh, dataset. Iya, Bu. Iya, kalau dataset mah kan nggak duduk di situ. Kan kita bukan mau ngurusin datasetnya kan? Datasetnya hanya sebagai data aja untuk nanti kita melakukan trainingnya gitu kan?
Ya, Iya, Bu. ya, benar nggak? Benar, Bu. Ya, jadi si esensi itunya harus dapat dulu gitu. Nih, kamu mengetahui map itu apa? Dijelaskan dulu. Ya mungkin inilah yang menjadi landasan sehingga itu kelebihan YOLO 3 kamu gitu. Ada map gitu ya. Oke. Nah, ini kan dataset yang digunakan MDD. Ini udah ada di sini, bukan di sini duduknya. Oh, jadi itu hanya dihapus saja ya, Bu? Ya. Nggak perlu di sana. Ya. Tapi di sini tujuannya untuk apa? Ini mengetahui map YOLO Fitri itu maksudnya apa gitu. Ini harus selaras dengan atasnya. Nah, ini karena landasannya tadi kan kurang jelas ya, nggak tajam gitu ya. Jadi kesininya juga tidak mengalir gitu, Ji. Ya. Iya, Bu. Ini di ruang lingkup dataset yang digunakan ini udah betul ya. Nah, data uji tidak dilaksanakan di pencahayaan yang gelap itu betul. Nah, metode ini menggunakan metode YOLO Fitri, kan judulnya juga YOLO Fitri. Ya, nah nggak perlu disebutkan lagi. Tapi misalnya kamu cerita di sini class prediction hingga bounding, box prediction, training dan lain-lain. Ini atau bukan batasan kalau dan lain-lain nanti semua ruang lingkup itu kan batasan. Kalau kamu ngomong dan lain-lain terus yang mana? Batasan itu jelas ini A, B, C, D gitu. Kamu misalnya dataset yang digunakan adalah MDD dan lain-lain. Nah, dataset yang mana? Nggak jelas kan? Gitu, nggak boleh. Gitu ya. Kebayang nggak, Ji? Kebayang, Bu. Kebayang. Ya, oke, ya, gitu ya. Oke, tinjauan pustaka. Nah, gini. Anda kalau misalnya mau membuat tinjauan pustaka, ini jangan bahasa Inggrisnya ya, Ji ya. Kan kita di ininya bahasa Indonesia, jadi dibuat intisarinya. Iya, Bu. Ini kan hanya copy paste, berarti nggak boleh kayak begini gitu. Ya, jadi gini. Dulu pernah dengar kalau pustaka itu bahasa Inggris dari kalau misalnya kita tinjauan pustaka, itu kita lihat, ini tinjauan pustaka punya siapa, metodenya tentang apa, ya. Terus kita ngambil dari situ tuh apa yang kita ambil, kemudian bedanya dengan penelitian kita apa gitu. Jadi sebetulnya nanti ada rangkuman dari keseluruhan tinjauan pustaka. Jadi satu alinea terakhir itu merangkumkan dari keseluruhan tinjauan pustaka yang ada. Tapi dari setiap tinjauan pustaka itu kita harus mengintisarikan gitu. Ada kesimpulannya gitu. Jadi tadi ini penelitian punya siapa tentang apa, kita ngambil apa dari sana, bedanya dengan penelitian kita apa. Jadi dari setiap penelitian itu harus kita jabarkan seperti itu, gitu ya. Dan pakailah bahasa yang sama, gitu ya. Oke, paham nggak, Ji? Paham, Bu. Oke. Nah ini memang ada jurusan ya, yang kalau misalnya ini bab 2 ini nggak ada narasinya dulu, langsung aja deep learning. Tapi kalau di informatika itu misalnya bab 2 landasan teori ini harus ada narasinya dulu. Nih kayak gini. Jadi harus konsisten nih. Pada bab ini dijelaskan mengenai apa. Ini harus ada dulu. Ya, Bu. Konsisten di sini ya, ini ada. Nah, gitu ya. Nah, ini juga yang namanya landasan teori ini harus syarat dengan kutipan ya. Ini ngambilnya dari mana? Dan hati-hati pada saat kita menuliskan landasan teori ini Aji jangan mengambil plek masukin ke sini, tapi harus melakukan paraphrase. Hati-hati ya. Dan yang di sini yang hanya berkaitan dengan penelitian kita saja. Ini cuma segini aja sih. Iya, Bu. Bulan kemarin bolak-balik kampung, Bu. Jadi rada kesulitan buat ngerjain tugas. Oke, ya ini Aji sebetulnya ininya belum muncul sama sekali. Si YOLO-nya nggak ada, ini belum ada. Metodenya belum muncul. Landasan teorinya belum lengkap dan bab 3-nya belum ada. Oke ya, tapi itu yang bisa saya kasih review dulu untuk yang di awalnya gitu ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang mau direview lagi? Siapa?
Yang di review itu enak loh sebetulnya, jadi kesalahannya kelihatan. Punya siapa nih? Fani nggak ada ya? Zul ada? Zul nggak ada. Punya Fani siapa? ada, Bu. Mana? Oh, Fani ada. Fani mau nih? Boleh, Sebentar Bu. ya. Punya Fani ya. Aduh, ini panas banget ya. Sebentar. Oke. Kelihatan anak-anak? Implementasi metode Mel frequencies. Belum ada, Bu. Muncul, Bu. Oh, belum ada? Belum, Bu. Lah. Ya, sorry. Ke close kali ya sama saya tadi ya. Oke, sebentar. Kelihatan? Implementasi MVCC dan support vector machine untuk membedakan laras gamelan. Oke. Kenapa harus dua-dua nih? Ada MVCC, ada SVM. Itu tuh metode untuk apa ekstraksinya sama deteksinya, Bu. Yang MVCC untuk apa? Itu untuk ekstraksinya. Mm-mm. Yang SVM itu untuk yang ininya, Bu. Pengelompokannya. SVM untuk apa? Hah? SVM-nya untuk apa, Ji? Fani? Untuk pendeteksinya, Bu. Untuk membedakannya. Sebentar. MVCC kamu untuk membedakan. Untuk ekstraksi audionya. Untuk ekstraksi. Ya. SVM-nya? Untuk SVM-nya untuk mengidentifikasi. identifikasi atau melakukan klasifikasi? Mengidentifikasi, Bu. Identifikasi. Oke, kita lihat. Kamu udah dapat pembimbing? Belum, Bu. Biasanya kayak gini Bu Julia ya. Iya, Bu. Kebayangnya sama Bu Yulia. Oke. Nah, Fani, kebiasaan sama Aji tadi. Fani, apakah harus sampai sejauh ini ngejelasinnya? Misalnya Indonesia sangat beragam akan kebudayaannya, kesenian adalah bagian dari budaya yang kehadirannya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Apa harus sampai sejauh itu gitu menjelaskan? Enggak, Bu. Harusnya yang itu aja, Bu. Ngasih tahu yang perbedaan si tangga nadanya yang dari situ mungkin, Bu. Harusnya ya nggak kejauhan ya gitu ya. Iya, Bu. Jadi misalnya kamu bisa langsung cerita bahwa gamelan di Indonesia itu beragam gitu kan? Ya. Iya. Mulai dari situ ya. Oke. Ya, jadi anak-anak ini intinya sebenarnya hindari kalimat-kalimat yang tidak perlu di dalam pendahuluan, apalagi misalnya seiring dengan perkembangan teknologi mau beriring-iringan kemana gitu ya, nggak relevan gitu dengan penelitian kita. Kalimat itu tuh nggak pernah relevan dengan penelitian kita. Ya, kita nggak pernah beriring-iringan dengan teknologi gitu ya. Misalnya, wah sekarang ada iPhone terbaru, gitu kan, di dalam penelitian. Terus kenapa? Kalau kita nggak pakai, terus apa gitu? So what? Nggak penting gitu. Sama seperti itu gitu, ya. Jadi kalau saya pemerhati iPhone misalnya, itu penting banget gitu. Jadi harus selaras gitu. Ya, nah ini kan misalnya kita ceritanya adalah dari judulnya tadi adalah
membedakan laras gamelan. Berarti dari awal harus sudah langsung ke laras gamelannya gitu. Ya. Nah, kenapa misalnya harus melakukan penelitian tentang memangnya gini, sebentar. Kenapa Fani mau membedakan laras gamelan, Van? Karena dari jenisnya juga emang banyak Bu, terus setiap jenis itu punya penggunaan yang beda-beda. Ya, tapi maksudnya kegunaannya atau manfaat kamu melakukan itu apa? Kan ini kamu udah capek-capek nih bikin ya. Terus untuk membedakan laras gamelan gitu. Tapi dalam konteks apa? Memang kita harus melakukan pembedaan laras gamelan. Pentingannya apa gitu? Kenapa sampai kita harus membedakan antara satu gamelan A dengan gamelan B gitu? Yang melandasinya apa? Itu sih Bu, buat biar tidak disalahgunakan aja. Maksudnya kan setiap laras tuh punya kegunaannya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh buat dipakai buat apa gitu Bu. Aku nggak ngerti. Secara aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kamu cerita apa gitu ya. Maksudnya gini, kalau memang ada ya itu bukan salah Fani, salah aku gitu ya. Tapi maksudnya gini lah. Kenapa sih kamu harus bisa membedakan laras gamelan gitu? Konteksnya, manfaatnya apa sih? Dengan kamu bisa membedakan laras gamelan itu dipakainya di mana gitu ya? Terus tiba-tiba nih, ini kan kamu cerita tentang gamelan beraneka ragam gamelan gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kamu cerita tentang kesehatan dan keamanan sinyal suara, ya sistem yang dapat mengenali suara tertentu berdasarkan sinyal suara tersebut. Berfokus pada pengenalan suara manusia diterapkan di bidang kesehatan dan keamanan. Nyambung nggak sih dengan ini, Fani? Itu harusnya ngebahas si pemrosesan sinyal suaranya sih Bu, tapi ngambilnya ya, dari situ tapi salah. Jangan ngambil ini atau yang senada dengan Bu. Ini, ya kan? Nggak nyambung gitu ya. Oke, kemudian kamu tiba-tiba cerita MVCC gitu ya. Sebentar. Oke ya, kalau ini nggak apa-apa. Berarti kan kamu ceritanya ini pengen mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi ya, kalau kayak gini. Iya, Bu. Sehingga mendapatkan tingkat akurasi yang lebih baik. Jadi kamu mau mengukur tingkat akurasi ya. Iya, Bu. Jadi bukan melakukan, tadi kan judulnya ini. Kamu nggak ada cerita tentang akurasi kan? Hanya implementasi aja kan? Untuk melakukan pembedaan laras gamelan. Tapi kamu di sini nggak cerita akurasi sih sebetulnya. Di ceritanya. Sebentar, takut saya salah baca bentar ya. Nih, metode MVCC ini sangat unggul dalam waktu pemrosesan yang bisa mencapai 5 kali lebih cepat dari LPCC. Tapi nilai akurasi tersebut masih bisa ditingkatkan. Nah, kamu kan di sini ceritanya bukan akurasi ya? Tadinya mau ke itunya Bu, ke akurasi karena sudah pernah dilakukan tapi metodenya berbeda gitu Bu. Gimana, Van? Ulangi, sorry. Menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih besar gitu Bu tadinya. Tadi kalau menggunakan LPCC itu LPCC ini berapa ini?
Akurasinya berapa persen? Cuman beda 1-2% Bu dari MFCC. Tapi Mana untuk itunya? Itu jadi masalah ada nggak? Ada yang melatar belakangnya itu nggak? Kalau misalkan kamu sebetulnya dari awal nggak ngomongin itu kan, hanya implementasi aja gitu kan? oh Ya, iya Bu. heeh. Jadi mungkin itu mah nanti untuk pengujian aja, yang diuji adalah tingkat akurasi. Tingkat akurasi itu di mana untuk melihat seberapa besar nanti, kan ini kamu bicara implementasi ya? Iya Bu. Ya, ini bisa diimplementasikan karena mempunyai tingkat akurasi yang tinggi gitu. Misalnya berapa gitu, tapi kamu kan tidak melakukan perbandingan ya. Oh iya Bu. Ya, jadi nanti misalnya tinggal cerita bahwa, nah ini jangan di latar belakangnya nggak apa-apa sih. Misalnya kamu cerita bahwa kenapa menggunakan MVCC gitu ya. Karena apa? Misalnya ini kamu bicaranya mencapai 5 kali lebih cepat dari LPCC proses waktunya. Kalau kata saya sih kamu mendingan di sininya aja gitu ngomongnya. Oh iya. Ya kan? Ini kan menurut Umar et al. Tahun 2018 bahwa pemrosesan MVCC ini lebih ini kan, lebih cepat gitu loh. Iya, lebih cepat. Gitu sehingga kamu melakukannya menggunakan MVCC gitu. Tetapi nanti kamu harus cerita pada saat melihat laras gamelan itu beda, kenapa harus ngukurnya menggunakan kecepatan? Oh Ya, karena iya Bu. misalnya kalau kamu pakai saron nih, misalnya itu kan cepet gitu ya nadanya ya, misal gitu. Aku nggak ngerti sih. Biasanya kan kalau saron, kalau instrumen gamelan tertentu itu kayak saron itu, kalau saya pegang saron itu kenceng gitu, cepet gitu ya si ininya. Ya, ini udah bagus sih sebetulnya punya Aji, cuman ada beberapa yang kalimat yang sebetulnya nggak nyambung gitu Ji, dan harus lebih ditajamkan ya. Paham nggak atau malah bingung? Iya Bu ya. Hah? Udah cukup paham sih. Oke, ya. Nah ini hati-hati aja, kalau misalnya memang kamu mau mengangkat tingkat akurasi, berarti di atasnya juga landasannya harus ada bicara tentang itu gitu ya Ji ya. Fanny Bu. Fanny, sorry, astagfirullah. Gitu ya Fan ya. Oh iya Bu. Oke. Tuh kan di sini tujuannya tidak ada bicara tentang akurasi. Jadi rumusan masalahnya ini saya agak bertanya gitu yang Iya di Bu, nomor kurang sinkron Bu. nyambung. Ya betul. Ya, oke. Ini masih banyak typo ya. Iya Bu. Oke, ininya oke. Nah, ininya oke. Laras gamelan oke boleh. Posisinya udah ada. Oke. SVM-nya sudah ada. Oke. Cuman bab 3-nya belum ya, Van ya? Iya Bu. Baru sampai yang landasan aja. Oke. Oke, good. Makasih Bu. Paham ya, Fani ya? Iya Bu. Oke, satu lagi aja ya. Punya siapa nih yang mau? Zulfikar ada? Zul ada nggak? Ada ya. Raden Akbar. Raden Akbar ada? Ada nih? Ada Bu. Mau? Akbar? Boleh. Kayak ada ornamen gini ya. Sebentar. Raden Akbar Ais. Kenapa? Kenapa ya? Saya stop sharing dulu sebentar ya, ini aneh. Nggak bisa diklik. Lah.
Wah, ngeheng sebentar ya, Nana. Muncul nggak? Punya Akbar. Muncul, Bu. Oke ya, ini tentang assistive device untuk penyandang disabilitas tunanetra menggunakan metode OCR. Nah, saya pas baca tuh ada nggak kebayang gitu ya. Mau ngapain gitu. Ini saya nanya dulu nih. Akbar, assistive devices-nya kayak gimana ini? Untuk penyandang tunanetra. Ini Bu pakai Arduino terus bisa ditempelin gitu ke tongkat buat tunanetra. Jadi si Arduino-nya itu bisa ditempel di tongkat gitu. Iya, Bu. Jadi si tongkatnya itu bisa ngapain dengan ditempelin devices itu? Jadi dari device-nya tuh bisa kayak ngebaca di depannya ada objek apa, terus kalau ada tulisan tuh bisa kayak speech to text, text to speech langsung. Berarti nanti mengeluarkan suara gitu si tongkatnya? Iya Bu, ada speakernya kecil. Jadi yang mau dideteksinya apa itu? Kenapa OCR? Ya bisa ini Bu, baca tulisan. Nanti hanya mengambil tulisan gimana ya? Kalau OCR itu kan sebetulnya mengambil tulisan ya. Kalau gambar tanpa tulisan gimana? Gambar kayak Jadi objek gitu Bu ya. Enggak, maksudnya mendingan deteksi objek atau kamu hanya kalau misalnya OCR itu kan mungkin agak terbatas, kamu hanya mengekstraksi itu kan kalau OCR itu. Oh iya. Mengekstraksi tulisan dari gambar gitu kan? Iya Bu. Bener nggak? Iya Bu. Ya, idenya tuh sebetulnya udah bagus banget, aku suka banget itu ya. Artinya manfaatnya juga jelas gitu ya. Membantu tunanetra nanti, kemudian juga sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya. Cuman ya mungkin buat saya ini kenapa OCR gitu loh. Kalau itu kan hanya mengekstrak aja gitu, kenapa nggak identifikasi objek? Oh iya, kayaknya mau masukin itu juga tapi masih bingung. Kalau saya sih malah kan bahaya ya sebetulnya kalau yang tunanetra itu kalau tiba-tiba di depan ada apa gitu. Nah, kalau YOLO itu tadi kan you only look once gitu, dia kan sebetulnya deteksi dengan cepat gitu ya. Kehandalan YOLO itu kan sebetulnya itu gitu ya. Makanya YOLO itu banyak digunakan untuk mendeteksi misalnya lampu lalu lintas untuk misalnya kalau saya mau autonomous kalau saya mau pakai misalnya kendaraan, sekarang kan kendaraan itu kendaraan yang auto driver ya gitu ya. Jadi tanpa driver pun dia bisa gitu kan jalan, tapi deteksi rambunya kan harus cepet tuh karena dia kan di kecepatan tertentu gitu kan. Jadi tak 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 gitu langsung terdeteksi di depan ada apa, sebelah ada apa. Nah kemarin saya nyobain nih pakai Tesla. Nyobain pakai Tesla itu bagus banget gitu. Kiri kanan depan belakang itu udah langsung kelihatan. Begitu ada traffic light juga udah langsung muncul gitu. Itu semua langsung kedeteksi padahal kita kecepatan tinggi gitu ya. Tek 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 ini ngedeteksinya pakai apa gitu. Nah, itu banyak yang menggunakan YOLO. Nah, nanti kan walaupun misalnya yang tunanetranya jalannya kan pelan ya. Tapi kan nanti benda-benda yang di sekelilingnya itu mungkin dia pergerakannya cepat gitu. Ya, itu hanya salah satu saya usulan aja sih daripada cuman OCR, kasihan sayang gitu maksudnya. Kamu udah bikin ini, udah bagus, misalnya hanya untuk mengekstrak apa? Hanya mengekstrak dan OCR itu kan sebetulnya nantinya kebanyakan anak-anak itu hanya menggunakan OCR yang udah ada gitu loh. Jadi kamu ngerjain apa gitu. Ngerti nggak? Iya Bu. Kan si aplikasi-aplikasi OCR tuh udah banyak banget. Gitu ya. Iya Bu. Jadi kayaknya mending deteksi ya. Iya. Usul aja sih Akbar ya. Kamu udah ada pembimbingnya belum? Belum Bu. Mau sama saya? Ya Bu, nanti diizin lagi. Dipikirkan dulu ya. Nah ini coba ya. Sebentar.
Tapi ini pakai Arduino ya. Kalau Arduino biasanya sama Pak Iwan ya. Kamu sama Pak Iwan ya? Ini Bu tadinya tuh pakai ngeliatnya pakai Raspberry ternyata, tapi Raspberry itu kan lumayan cukup mahal Bu. Jadi Raspberry itu berapa ya? 1 jutaan sekarang? Iya Bu, ngeliat Enggak, cuma 500.000 ya kalau nggak salah ya. Kenapa Bu? 500, 600 ya sekarang. Raspberry kan udah murah sekarang. Iya Bu. Tapi udah lumayan banyak Bu yang pakai Raspberry itu. Jadi ini aja pengen nyoba gitu, kalau pakai Arduino apa bisa atau enggak gitu. Latar belakangnya kejauhan. Kemudian itu bab 1 ya, di alinea 1 ya. Iya. Ya, nggak nyambung gitu ya. Iya. Jauhan lah pokoknya. Terus komunikasi merupakan aspek, ini teh terlalu kemana-mana gitu loh, Akbar. Oh iya Bu. Ya, jadi kamu harusnya cerita tentang IoT kan itu berarti Iya, kan, gitu. Dirunut lah gitu ya, sehingga nanti keluarlah asistifnya. Jadi misalnya kita bercerita bahwa kita bicaranya bukan masalah, tapi bicaranya ada peluang kita membantu yang tunanetra misalnya dengan IoT. Gimana kamu mengimplementasikan ini supaya itu bisa menjadi asistif gitu, si tongkatnya itu diceritakan di sini gitu. Iya. Ya, dan metodenya apa gitu. Ya. Jadi sepertinya ini udah ininya menarik gitu ya. Temanya menarik gitu ya. Hanya tinggal nanti kamu aplikasinya pakai apa gitu ya, tools yang digunakannya apa, metodenya juga yang nyambung gitu. Karena kalau OCR aku khawatirnya kamu kan cuman mengekstrak huruf aja gitu dari gambar. Oh iya. Gitu ya. Oke. Nah itu anak-anak beberapa yang bisa kita review, jadi tolong nanti dilihat lagi. Ini ada beberapa yang sebenarnya agak terlalu jauh gitu ya. Punya Ivan juga ya, tolong dilihat lagi. Punya Aflah, tapi nggak tahu di sini Aflahnya ada atau enggak ya. Jadi masih sangat jauh. Jadi satu pendahuluan itu syarat dengan banyak sekali rujukan-rujukannya, kemudian harus tajam, harus runut banget gitu ya. Jadi jangan kamu cerita A tiba-tiba C, cerita C tiba-tiba D gitu ya, nggak mengalir gitu. Oke? Kayak ada yang mau ditanyakan anak-anak sampai sini? Kita review tadi sedikit ya supaya ada gambaran kesalahannya di mana. Ya, yang mungkin mau direview nggak mungkin? Halo? Anak-anak bisa dengar suara saya? Tiba-tiba nggak ada suara ini. Mau direview mungkin? Atau nggak usah? Oke. Oke ya, itu yang bisa kita review beberapa teks yang punya Anda ya. Tolong dibetulkan lagi. Tadi kan walaupun misalnya tadi punya Aldi, punya Akbar, punya Fani, punya siapa tadi? Nyaji gitu ya. Yang direview nanti silahkan Anda betulkan, karena itu tetap harus direview terus, dibetulkan terus ya. Supaya memang nanti dari si proposal itu kan nanti menjadi bahan yang bisa kita ambil untuk laporannya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak silahkan. Minggu depan kita masuk ke bagaimana cara menulis laporan ya. Laporan untuk TA-nya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak sampai sini? Tidak ada?
Oke ya, kalau nggak ada, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yo, mangga.